واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. Doakan cepat selesai dia. Ini mahasiswa ulum di Fakultas Syariah semester 8. Imbah ijazah. Ada kamu jalan yang perlu misalkan ori gue yang bagaimana yang mengambil ada pun harus masalahnya itu mahasiswanya kita dalam mengurus mencari dulu yang buat belum dikasih kalau membaca dua jadi pepanggil itu ya tidak dulu lah dan umumnya bila
Di situ kelihatan juga terhadap penolakan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu sehingga dulu kurang lebih 70 ayat ya, 70 ayat, dan itu diturunkan di kota Makkah. Jadi termasuk ayat Makkiyah. Dan mereka mengatakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya Al-Quran itu benar hak dari Tuhanmu, artinya bahasa sederhananya, mereka menolak kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menolak Al-Quran. Karena Nabi kan bercerita tentang sesuatu, segala sesuatu disandarkan kepada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa baginda Nabi, luar biasa. Wahyu yang menuntunnya. Kalau demikian, kata mereka, kami berdoa. Nah, ini tantangan kafir Quraisy yang kufur, yang syirik kepada Allah. Allahumma in kana hadzal wahab, seandainya itu Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, famtir 'alaina hijaratan minas sama, turunkan azab, lemparan batu-batu dari langit. Atau kita di'adabil alim, atau berikan kami azab yang lain yang lebih pedih dari ini. Ini ayat 32. Di ayat 33 dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi munasabah keterhubungan ayat dengan ayat. Jadi kalau dalam ulumul Quran itu mohon izin, nanti bisa dikoreksi para ulama, para kiai. Ada munasabah ayat bil ayat, bahkan tafsirul ayat bil ayat. Keterhubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Luar biasa. Dan Allah kata Allah tidak akan mengajak mereka sedangkan wahai Muhammad SAW berada bersama mereka. Ini benar-benar rahmat. Bayangkan, ini ayat diturunkan menolak merespon terhadap kafir Quraisy yang berdoa tadi. Hina tahaddu Rasulullah SAW qala Allahumma in kana hadha al-haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan min as-samaa'i aw a'tina bi'adabil alim. Bala min insan 'adad Paulus taksir alaihi. Bagi Allah ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka, meskipun ditolak. Wa kana wa'dihi wa yastaghfirun. Ini rahmat Allah. Dan Allah tidak akan menurunkan azab sedangkan mereka beristighfar. Luar biasa ya, ini konteks kita bisa kita dalam konteks. Nah, para ahli tafsir mencoba menjelaskan menurunkan azab karena Allah Maha Kuasa. Dan ini mengisyaratkan bahwa keberadaan umat Nabi Muhammad itu istimewa sekali. Kalau umat-umat Nabi terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, gitu ya, kemarin itu mohon izin LGBT beberapa negara bikin kaya, langsung diingatkan itu ternyata Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu langsung tes. Nabinya angkat tangan. Dari itu Profesor Quraisy mengatakan sejatinya keberadaan Nabi Muhammad itu adalah rahmat, dan itu dijelaskan oleh ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta. Maka dalam banyak hadis dijelaskan laulaka ya Muhammad, jika seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad tidak diciptakan alam semesta. Dan Nabi Muhammad secara manusiawi wafat. Secara kemanusiaan, ya kan? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya kata Rasulullah dalam bahasa Al-Quran. Diwahyukan kepadaku anak, berketurunan, berkeluarga. Nabi berdagang, Nabi berusaha, Nabi makan, Nabi tidur. Sama dengan kita, sifat-sifat kemanusiaan basyaranya itu sama dengan kita. Capek bisa, gitu ya. Itu Rasulullah. Yuha ilayya, yang membedakan
Nabi mendapatkan wahyu kemudian diangkat menjadi Rasul. Nah, di sini ada dua makna al-amanah. Mudah-mudahan dengan pengantar bacaan ayat-ayat surat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melimpahkan berkat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur, puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini lainnya dari taklim ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri pengajian ini. Alhamdulillah pada hari ini pengajian yang tercatat itu ke 155 bulan, ke 155. Hari ini 3 Juli 2026, 18 Muharram 1448 Hijriah. Artinya paling tidak kita sudah melewati Syawal, bulan Ramadan, dan kemudian Idul Fitri sudah kita lewati, Hijjah, dan sudah kita lewati pula Idul Kurban, Idul Adha, dan sampai kita kepada bulan Muharram. Inilah perjalanan kita 1447 dan kita ke 1448 Hijriah. Mudah-mudahan pengajian yang semacam ini, yang forum silaturahim husnul khotimah, tidak hanya dilaksanakan di Samarinda, tapi juga di Grand Senior Balikpapan, dari Samarinda Balikpapan, Puri Senior, Grand Senior Balikpapan, diberikan juga ada forum silaturahim husnul khotimah di Royal Senior. Jadi kegiatan-kegiatan pengajian yang melalui partisipasi langsung dan pembinaan dari Pak Ayah Sutomo, insya Allah tetap berlangsung di Samarinda, di Balikpapan, Samarinda Puri Senior, Balikpapan Grand Senior, dan setelah penyampaian sosial kita nanti dalam waktu yang ada insya Allah akan kita bincang tentang apa yang boleh disampaikan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah agama lain. Terima kasih Ustaz Murjani sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan seterusnya dari awal sampai akhir pengajian kita nanti berjalan dengan baik. Sisa waktunya ada sampai dengan jam 10 nanti kita akan bincang tentang apa hal-hal yang disampaikan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Baik, hadirin rahimakumullah, kita ikuti taklim seperti biasa. Ustaz Murjani taklim didahului dengan pembacaan doa kesehatan keselamatan kita semua. Doa mungkinkah ada jamaah dan keluarga jamaah yang sakit ataupun ada hal-hal lainnya yang jamaah, mungkin keluarga jamaah ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, adalah doa berangkum aja Ustaz. Silakan ya. Ala hadini wa biniyatin salam wa ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menawarkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل بلساني يفقهوا قولي. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para guru agama, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, sedang pengurus forum silaturahmi Husnul Khotimah dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah dan kita digolongkan hamba Allah yang paling bersyukur atas nikmatnya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya membacakan dan kita akan mendengar terkait satu dua ayat dari Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah mukjizat. I'jaz bagaimana posisi Al-Quran sesungguhnya. Jibril alaihissalam, malaikat yang luar biasa, dimuliakan sedemikian rupa karena Al-Quran. Jibril lah yang membawa wahyu, menyampaikan kepada para nabi, termasuk Al-Quran. Yang lainnya? Tidak ya? Sesuai dengan tuntunan khudu' lima kasih takut itu sekali haji wajib. Tapi sebelum perintah berhaji itu kan berhaji sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul itu 2 kali berhaji di periode sebelum beliau diperintahkan untuk berhaji seperti kita sekarang. Jadi Rasul itu kalau ditanya berapa kali berhaji? 3 kali sih dia. 2 kali. Ya kan itu Rasulullah karena beliau rahmat. Tapi karena Rasul sudah wafat, ya, karena Rasul sudah wafat, maka yang tersisa istighfar. Nah istighfar inilah yang wajib kekal sampai akhir masa. Makanya kalau kita lagi permudah rezeki, intingkan jodoh, deh lah. Banyaknya calonnya 2 hari sini. Orang itu aja kalau promosikan, luar biasa dosanya ini. Mahasiswa ini dipromosikan, dan ya Allah. Pakai kacamata bukan. Ini saya nggak lihat dosennya Allah. Tapi kita sih ngajinya, bagus banget. Menurut suruh ngaji, bukan orang. Nah, wal baqi fal istighfar. Yang kekal itu istighfar. Murah rezeki istighfar. Makanya pernah dulu sampaikan di forumnya kalau salah ya, ada di Basri. Hasan al-Basri pernah ditanya, wahai imam, saya punya masalah. Karena biasanya, apa rasanya? Istighfar di dalam sini. Dan itu solusi Al-Quran. Nanti dibaca suratmu itu ada yang terkait dengan itu. Tapi aku Islam yang berdasarkan. Jadi ujar Profesor Teresihat, selama masyarakat masih membuka diri terhadap nilai itu bagian dari upaya kita mengimplementasikan makna istighfar. Membuka pintu kasih sayang Allah karena di sana hadir Rasulullah, di sana hadir makna-makna dari ajaran Rasulullah SAW. Maka istighfar itu merupakan bagian daripada proses introspeksi diri kita, pengakuan atas kesalahan kita. Dan yang terakhir, perjalanan Balikpapan selamat sampai selesai. Terima kasih Ibu dan Bapak dari Grand Senior Balikpapan. Hadirin rahimakumullah, demikian penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Murjani. Masih ada waktu banyak ini, silakan kalau ada hal-hal yang dipertanyakan tentang apa yang beliau sampaikan ataupun hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Sebelumnya disampaikan dari catatan dari manajemen hotel sampai 2 pekan di Masjid Ken Hall di sini
akan ada konsultasi dan pemeriksaan gratis dari Sinsei, ya, dari jam 8 sampai jam siang mungkin selama 2 minggu. Silakan bagi ibu yang akan konsultasi pemeriksaan gratis, ya mungkin tebusan obatnya aja nanti yang bayar. Silakan mungkin lapor dengan Pak Khotob atau melalui manajemen hotel, nanti akan ada pemeriksaan gratis dan konsultasi gratis dari Sinsei yang datang di pengobatan bakti sosial dari hotel tanggal 15 Juli sampai lama nanti 2 pekan. Silakan nanti dikonsultasikan lebih lanjut ke manajemen hotel. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjut ke acara kita. Silakan ibu bapak yang masih akan mempertanyakan, ingin ya bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wasiah binti Hamim, mau menanyakan Pak Ustadz. Yang pertama, kita pernah ikut majelis, di situ ustazahnya Terima kasih.